Alhamdulillah, kakek nenek semuanya sudah berkumpul ya. Kita langsung bagikan aja sembako ini. Terima kasih ya Pak Dika. Setiap tahun nenek selalu mendapatkan makanan dari uang infak yang orang-orang baik berikan. Alhamdulillah ya nek, apalagi sekarang lagi bulan Ramadan. Pendapatan uang infak lebih banyak dari tahun kemarin. Kalau uang infak lebih banyak, kenapa yang datang cuma sedikit ya? Kayak ada beberapa nama yang dihapus, tapi aku nggak boleh curiga dulu. Aku nggak punya bukti yang kuat. Alhamdulillah pembagian uang infak sudah selesai. Nggak akan lama lagi uang infak setelah ini akan segera keluar. Alhamdulillah ya Allah, aku tidak akan kelaparan lagi. Terima kasih Pak Dika, Bapak memang orang yang paling terpercaya dalam mengelola keuangan infak. Alhamdulillah ya kek. Coba aja kalau nggak ada Pak Dika, mungkin nggak akan ada lagi yang bisa digunakan percaya. Terima kasih kek, terima kasih Pak Berto. Saya berjanji pembagian infak akan terus sama rata dan adil. Bapak, Ibu, kakek, nenek, silakan untuk kembali ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan ya, gunakan uangnya sebaik mungkin. Terima kasih ya Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bu, kita juga harus pulang. Uang ini membantu keperluan pribadiku. Coba aja dari dulu aku seperti ini. Mungkin aku nggak akan pusing mikirin kebutuhan pribadi yang semakin melonjak. Pak, uang itu dari mana? Sejak kapan kamu bisa pegang uang sebanyak itu? Biasanya cuma pegang 100 atau 200 ribu. Ah, ini uang Bapak lah. Selama ini Bapak menabung, ibunya aja yang nggak tahu. Oh gitu, tapi itu beneran uang Bapak kan? Bukan uang dari infak yang selalu Bapak kelola. Bukan dong, masa iya Bapak sejahat itu? Ini uang hak orang lain, bukan hak Bapak. Lagi pula, siapa yang berani korupsi uang infak? Mana di bulan puasa lagi? Coba Bapak lihat list nama ini. Kok banyak yang gak datang ya? Apa Bapak lupa datang ke rumah mereka? Oh, buat yang ini agak sorean Bapak ke rumah mereka. Mereka udah nggak bisa jalan jauh, jadi Bapak mau datang ke rumah mereka. Ya udah, langsung sekarang aja. Kalau dinanti-nanti yang ada mereka nunggu Bapak. Iya Bu, Bapak langsung ke rumah mereka. Bulan ini kenapa kakek nggak dapat infak? Apa kamu lupa dengan kakek? Pak, Bu, kakek nenek, bukannya kalian gak dapat infak, tapi kalian tunggu 2 hari lagi ya. Soalnya untuk infak di bulan ini lebih banyak dari bulan sebelumnya. Harusnya Pak Dika mementingkan yang lama dulu, baru yang baru. Kita sudah menunggu beberapa jam, tapi Pak Dika gak datang ke rumah kita. Sabar Pak, malam ini saya baru akan meminta uang infak lagi kepada para jamaah. Bapak Ibu harap bersabar sebentar ya. Nenek beneran dapat lagi kan? Nenek pasti bisa makan kan? Nenek gak mungkin kelaparan kan? Iya, nenek pasti dapat makan kok. Nanti malam saya langsung datang ke rumah nenek ya. Nenek tunggu aja. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dika. Semoga kata-kata Pak Dika ini bisa terus saya percaya. Amin. Bapak Ibu tunggu aja ya. Nanti saya langsung ke rumah kalian. Aduh, mereka itu tuh terlalu ribet. Sebagai ketua panitia infak, aku harus mendapatkan setengah dari uang yang aku kumpulkan. Mana mungkin aku nggak mendapatkan sepeser pun. Yang ada aku rugi bandar. Di masjid, Pak Dika bersama beberapa panitia sedang mengumpulkan infak dari jamaah setelah sholat tarawih. Ibu Eva dengan senang hati berdiri di sampingnya. Ia membantu Pak Dika dalam menjalankan tugasnya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah menyumbangkan infaknya. Insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama Pak Dika. Rajin-rajin ya Pak ngumpulin infaknya, supaya uangnya cepat terkumpul dan mereka yang membutuhkan bisa makan dengan layak. Iya Bu Ratna, saya pasti akan lebih rajin lagi dari ini. Kalau gitu, saya sama jemaah lainnya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian berdua bawa uang itu. Jangan lupa dihitung dulu ya, supaya kita leluasa membaginya. Alhamdulillah, banyak sekali yang memberi kali ini. Semoga semua yang membutuhkan bisa terbantu.
Iya Bu, kita pasti bisa membantu lebih banyak orang. Tapi sedikit tambahan untuk kita pribadi tak ada salahnya kan? Maksudnya apa Pak? Jangan bilang uang kemarin juga hasil korupsi. Ibu percaya gitu aja, Bapak cuma bercanda kok. Udah ayo, kita harus hitung uang ini. Anak-anak udah nunggu di depan. Aku nggak tahu yang Bapak katakan itu hanya sekedar bercanda atau kata-kata itu emang serius. Tapi aku mulai curiga. Namun aku berharap kecurigaan yang ada di dalam hati itu hanya angan-angan saja. Bu Ratna dan beberapa warga desa mulai kebingungan. Beberapa di antara mereka tak mendapatkan infak sesuai dengan janji Pak Dika. Bahkan beberapa lansia desa Apo ada yang terlihat frustasi karena tak mendapatkan infak. Aneh banget, padahal uang dari jamaah tarawih itu selalu lancar. Gak mungkin kan Pak Dika melakukan penggelapan uang itu? Kita juga nggak tahu Bu. Padahal Pak Dika udah janji mau datang ke rumah. Tapi saya tunggu-tunggu nggak ada yang datang tuh. Bu Ratna, bagaimana ini? Apa nenek nggak akan dapat infak lagi? Aku nggak bisa menjawab pertanyaan mereka. Hal ini bikin aku heran. Gimana enggak? Uang infak itu selalu lancar. Berarti ada yang nggak beres di antara semua panitia infak desa ini. Jangan bilang para panitia infak melakukan korupsi. Ini baru kejadian di bulan suci Ramadan. Pasti ada yang nggak biasa nih. Iya, saya juga curiganya gitu. Tapi siapa yang berani melakukan korupsi ini? Pak Dika nggak mungkin. Dia itu kan orang baik. Nggak ada yang nggak mungkin Pak. Orang yang sudah gelap mata nggak akan mikirin orang lain. Dia nggak akan peduli karena yang ada di pikirannya cuma uang, uang, uang. Betul, tapi siapa yang berani melakukan ini di bulan yang penuh keberkahan? Apa dia nggak takut Allah akan marah padanya? Kita juga nggak tahu Pak. Mungkin saya akan melakukan penyelidikan dulu. Mungkin saya bisa tahu siapa dalang dibalik kegaduhan ini. Pak, gimana ini? Kenapa banyak warga desa yang mengeluh soal infak bulan ini? Apa pembagian bulan ini tak merata? Kami berdua juga nggak tahu. Kami berdua cuma ditugaskan untuk menghitung uang saja. Sisanya Pak Dika yang urus. Bukannya saya menaruh tuduhan buruk, tapi saya curiga kalau Pak Dika melakukan korupsi terhadap uang infak. Bulan lalu gak pernah ada kejadian seperti ini. Tapi semenjak masuk Ramadan, banyak warga yang mulai mengeluh. Saya juga curiga seperti itu. Tapi kita gak ada bukti apa-apa kalau memang Pak Dika melakukan penggelapan dana. Gimana kalau kita lihat catatan buku aja? Mungkin kita bisa lihat keluaran masuk ke uang. Dan siapa saja yang tidak menerima uang untuk bulan ini. Ide yang bagus. Bapak bisa bawa buku itu ke hadapan saya. Saya sangat butuh buku itu. Ini aneh, yang berpunya dapat infak, sedangkan yang membutuhkan terlupakan. Kami berdua akan berusaha membawa buku itu. Maaf ya Mas, kami berdua benar-benar gak tahu apa-apa. Gak apa-apa, Bapak harus bisa bawa buku itu secepatnya. Saya benar-benar curiga terhadap Pak Dika. Beberapa hari kemudian, Abu Hadi yang merasa ada yang aneh dengan pengelolaan infak memutuskan untuk menyelidiki. Ia berbicara dengan Bu Ratna tentang kecurigaannya. Hadi, ada apa? Tumben banget kamu datang ke rumah ibu. Apa ada yang mau kamu ceritain? Ini soal pembagian infak, Bu. Saya selalu mendengarkan beberapa warga mulai mengeluh. Oh, soal itu. Saya juga dengar kok. Malahan beberapa lansia bercerita kepada saya. Iya, Bu. Saya dengar beberapa orang yang seharusnya menerima infak bulan ini malah tidak mendapatkan bantuan. Ada apa ya? Bukankah itu sudah dijanjikan oleh Pak Dika? Saya juga dengar itu. Bahkan beberapa orang yang sudah lama tidak punya pekerjaan tetap justru tidak mendapat apa-apa. Sedangkan yang lebih mampu malah mendapatkan lebih banyak. Saya curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan pengelolaannya. Hadi, saya juga sama seperti kamu. Tapi kalau Pak Dika benar-benar korupsi, bisa parah ini. Mana ngelakuinnya di bulan Ramadan lagi. Bu Ratna, Ibu sama warga yang lain jangan dulu ribut ya. Saya akan melakukan penyelidikan. Kalau saya dapat bukti, saya akan langsung menyerahkan kepada Pak Berto. Iya Hadi, kamu hati-hati. Jangan sampai Pak Dika menaruh curiga sama kamu.
Wah, aku bisa kaya hanya dalam waktu beberapa hari saja. Aku bisa membeli jam tangan dan baju koko yang mahal ini. Bu Eva mulai merasakan ada yang tidak beres saat memeriksa catatan infak di rumah. Ia menemukan bahwa ada sejumlah uang yang tidak tercatat dengan jelas, serta beberapa nama yang seharusnya menerima infak tidak tercatat dalam daftar penerima. Pak, Ibu menemukan beberapa catatan yang aneh. Kenapa ada uang yang tidak tercatat dan beberapa orang yang seharusnya menerima bantuan malah tidak tercatat? Itu cuma kesalahan administrasi, Bu. Tenang aja, semua akan baik-baik saja. Ini bukan cuma soal administrasi, Pak. Ibu mulai merasa ada yang nggak benar. Apa yang kamu maksud gak bener? Bapak udah jujur loh. Masa ibu gak percaya sih sama bapak? Pak, Ibu selalu dengar keluhan warga desa ini. Mereka mulai curiga sama kamu, Pak. Bapak pakai uang infak ini untuk kebutuhan pribadi, kan? Jawab jujur, Pak. Bapak korupsi uang infak, kan? Uang yang selalu Bapak pegang, barang belanjaan ini, semua itu berasal dari penggelapan uang, kan? Bu, Bapak bisa jelasin semua ini. Ini tak seperti yang mereka pikirkan, Bu. Gak seperti yang mereka pikirkan bagaimana, Pak. Buku itu jadi bukti, Pak. Banyak yang gak dapat infak. Uangnya pun gak jelas. Abu Hadi yang semakin curiga akhirnya menemukan bukti bahwa Pak Dika telah mengambil sebagian dari infak untuk kepentingan pribadinya. Jadi semua ini benar. Pak Dika melakukan kesalahan besar dalam mengelola keuangan infak ini. Terus, apa ada lagi yang dikatakan Bu Eva? Bu Eva bilang uang itu sering digunakan Pak Dika untuk kebutuhan pribadi, misalnya belanja barang-barang mewah. Bener-bener setan. Kelakuan Pak Hadi lebih dari setan. Apa dia nggak mikirin nasib-nasib orang yang membutuhkan? Buku apa ini? Saya baru datang loh. Tapi kamu udah kasih saya buku ini. Pak Berto, saya menemukan bukti bahwa sebagian infak yang terkumpul digunakan untuk kepentingan pribadi Pak Dika. Ini sudah sangat tidak sesuai dengan amanah yang diberikan. Buku ini menjadi bukti yang kuat karena ada nama yang tidak mendapatkan uang infak dan catatan keuangan yang digunakan. Saya tidak percaya ini bisa terjadi. Padahal saya selalu membantu Pak Dika untuk memastikan keadilan dalam pembagian infak. Kita harus segera menghadapinya dan memastikan uang yang salah digunakan dikembalikan. Baik Pak, ayo kita langsung ke rumah Pak Dika. Jelasin apa maksud semua ini. Pak Dika nggak takut kena karma karena udah makan uang yang bukan hak Bapak. Pak Berto, saya nggak bermaksud seperti itu. Hanya saja saya gelap mata. Pak Dika nggak tahu kan, banyak lansia yang menunggu uang infak itu. Mereka rela menunggu dari pagi sampai malam hanya untuk mendapatkan kewajiban mereka, Pak. Saya tahu, tolong maafkan saya. Setelah ini saya akan mengganti uang yang telah saya pakai. Bukan hanya mengganti uang, Pak Dika. Pak Dika juga harus menerima hukuman dari kejahatan ini. Saya permisi, assalamualaikum. Apa maksud hukuman itu? Saya akan mendapatkan apa, Hadi? Jawab saya. Kedua anggota panitia sudah melapor ke polisi. Sebentar lagi polisi akan datang. Saya tunggu Bapak di luar ya. Assalamualaikum. Bu, tolong Bapak, Bu. Bapak nggak mau dipenjara. Ini sudah menjadi keharusan untuk Bapak. Ibu nggak pernah nyangka Bapak yang dianggap baik hati oleh orang-orang, kini Bapak seperti iblis yang begitu jahat. Enggak, aku nggak mungkin dipenjara. Pak Berto cuma bercanda supaya aku cepat mengganti uangnya. Warga desa ini nggak mungkin membiarkan aku membusuk di penjara. Dasar manusia gak punya hati. Ini bulan yang suci, tapi perilakunya seperti iblis. Kembalikan uang yang pernah Pak Dika pakai. Kurung dia sampai mati. Pak Dika sudah berperilaku layaknya setan yang terkutuk. Pak, Bu, harap tenang. Pak Dika pasti akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bapak Ibu nggak perlu takut. Kami pihak kepolisian pasti akan bersikap adil. Pak Polisi, Bapak langsung bawa Pak Dika aja. Saya takut Pak Dika diamuk masa. Baik Pak, saya akan langsung bawa Pak Dika ke kantor polisi.
Bu Eva, saya harap ibu bisa ikhlas dengan hukuman yang akan ditetapkan untuk Pak Dika. Iya Pak Berto, saya akan terima semua ini dengan ikhlas. Lagi pula suami saya pantas mendapatkan hukuman ini. Saya sama Hadi pamit ya Bu. Kalau ibu datang ke kantor, ibu bisa telepon saya supaya saya antar Bu Eva. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maafin Bapak ya. Bapak udah bikin ibu malu. Sekarang Bapak menyesal. Dari awal Ramadan Bapak menutupi kejahatan ini. Ibu maafin Bapak, tapi kita nggak bisa sama-sama seperti dulu lagi. Ibu mau kita cerai Pak. Bapak nggak mau Bu. Bapak nggak akan lama diam di sini. Ibu tahu Pak, tapi kita benar-benar nggak bisa kayak dulu lagi. Ibu pamit ya, jangan banyak pikiran. Bapak harus tetap sehat. Assalamualaikum. Bu, jangan tinggalin Bapak Bu. Jangan pergi.